pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan sifat logaritma, yaitu mulai dari sifat keempat sampai dengan sifat ke-9 ya. Jadi kalian kemarin sudah membahas sifat 1 sampai 3, sekarang keempat dan seterusnya. Baiklah, bisa disimak dari beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat logaritma berikut. Sifat keempat, jika P adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, serta N adalah bilangan real sembarang, maka berlaku sifat A log P pangkat N sama dengan N dikali dengan A log P. Jadi kalau di sini bilangan yang belakang punya pangkat, maka pangkat yang dari belakang itu menjadi perkalian untuk di depan, jadi N kali A log P. Contoh, jika diketahui soal 5 log 125, maka kita bisa merubah 125 menjadi 5 pangkat 3, sehingga sesuai dengan sifat yang sebelumnya, 5 log 5 itu kalau sama berarti hasilnya 1, maka pangkat di atasnya menjadi 3 dikali 5 log 5, 5 log 5 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian yang B, 6 log 9 plus 2 kali 6 log 2 min 2 kali 6 log 36. Karena di sini ada angka 2, sedangkan di sini sebenarnya bilangan pokok dari soal ini sudah sama, yaitu 6, maka angka 2 ini juga bisa kita kembalikan ke belakang karena dia sebenarnya adalah pangkat yang belakang. Selanjutnya soal berubah menjadi 6 log 9 plus 6 log 2 pangkat 2 min 6 log 36 pangkat 2. Nah, karena sudah sama, maka kita gunakan sifat yang sebelumnya, yaitu kalau tambah menjadi kali, kalau kurang menjadi bagi, menjadi 6 log 3 pangkat 2 plus berarti kali 2 pangkat 2 min berarti bagi 36 pangkat 2. Nah, di sini 3 kali 2 pangkat 2 digabung jadi 1 karena pangkatnya sama. Kemudian 36 itu ada 6 pangkat 2, 6 pangkat 2 dapat pangkat lagi 2, menjadi 3 kali 2 6 pangkat 2 per 6 pangkat 4, maka diperoleh 6 log. Karena di sini atas pangkat 2 bawah 4, berarti 4 naik ke atas menjadi negatif 4, 2 min 4, jawabannya min 2, sehingga hasilnya berarti tinggal ini kita coret, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang selanjutnya diketahui 3 log A sama dengan 5 dan 3 log B sama dengan 2, maka tentukanlah nilai dari 3 log A pangkat 4, B pangkat 6. Karena dari soal ini adalah perkalian, maka dia bisa diurai menjadi penjumlahan, sehingga diperoleh 3 log A pangkat 4 ditambah 3 log B pangkat 6. Maka 4 ini menjadi pengali 4 kali 3 log A, 6 ini menjadi pengali 6 kali 3 log B sesuai dengan sifat 4. Nah, 3 log A sendiri adalah 5, 3 log B adalah 2. Kita gantikan 3 log A dengan 5, kita gantikan 3 log B dengan 2. Hasilnya menjadi 4 kali 5 plus 6 kali 2, berarti 20 ditambah 12 sama dengan 32. Ini beberapa contoh soal untuk penerapan sifat keempat. Selanjutnya sifat kelima. Jika B adalah bilangan real positif serta A dan N adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat A log B sama dengan, jadi kalau di sini nanti berbeda dan tidak saling berhubungan antara A dan B alias tidak bisa dipangkatkan, maka dari soal logaritma bisa kita urai menjadi log yang bawah atau log B dibagi dengan log yang atas atau log A, dan kita ambil bilangan pokok yang sama, yaitu N. Nah, cara ini dilakukan saat nanti soal tidak bisa dipecahkan dengan secara langsung karena tidak ada hubungan antara A dan B. 81 log 32. Di sini 81 tidak, 81 basisnya adalah 3 pangkat, sementara 32 adalah 2 pangkat. Maka dari soal ini tidak bisa langsung diselesaikan dan tidak ada hubungannya. Maka kita rubah menggunakan sifat 5 menjadi log 32
bagi log 81. Kita ambil bilangan yang sama yaitu 2. Menjadi 2 log 2 pangkat 5 dikali 2 log 3 pangkat 4. 32 menjadi 2 pangkat 5, 81 menjadi 3 pangkat 4. Pangkatnya kita kebawahkan menjadi 5 kali 2 log 2, yang bawah menjadi 4 kali 2 log 3. 2 log 2 itu 1, berarti 5 kali 1. Kemudian 2 log 3 sesuai dengan soal sudah diketahui bahwa itu adalah A, sehingga 4A. 5 dibagi dengan 4A. Kemudian sifat ke-6, jika A dan B adalah bilangan real yang tidak sama dengan 1, maka berlaku A log B sama dengan 1/B log A. Jadi dia kalau mau dibalik, berarti posisi B dengan A ini bertukar jika dia di bawah pecahan. 3 log 54. 54 kita rubah menjadi 27 dikali 2, sehingga soal berubah menjadi 3 log 2 kali 27. Karena di sini perkalian berarti menjadi penjumlahan. Menjadi 3 log 2 kali ditambah dengan 3 log 27. Di sini 3 log 2 menjadi 1/3 log 2. 1/2 log 3 ini ya, 1/2 log 3. Di sini 3 log 27. 3 log 27, 27 sendiri adalah 3 pangkat 3, sehingga hasilnya 3. Nah, di sini 3 log 2 adalah A, sehingga 1/A. 2 log 3 tadi adalah A ya, ini kebalik. 2 log 3 adalah A, sehingga di sini adalah 1/A plus 3. Kemudian sifat 7. Jika C adalah bilangan real positif serta A dan B adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi di sini kalau bilangan pokok dengan numerus dari soal yang berdekatan sama, berarti bisa dihilangkan atau dicoret, tinggal A log C. Syaratnya di sini adalah sebuah perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ikuti soal berikut. 2 log 8 kali 8 log 64. Tentunya ini sudah sama, 8 dengan 8 berarti bisa kita coret, sehingga soal tinggal 2 log 64. 64 yaitu 2 pangkat 6, sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian nomor B, 3 log 5 kali 8 log 27 kali 5 log 8. Ini sebenarnya adalah sudah sama, tetapi posisinya tidak berdekatan. Maka dari soal yang bentuknya seperti ini, berarti kita dekatkan dengan bilangan pokok dan numerus yang sama, sehingga bisa kita pilih 3 log 5, kemudian belakangnya yang di sininya 5 menjadi 5 log 8. Nah, 8 ini pindah ke belakang menjadi 8 log 27. Yang sama kita coret, 5 dengan 5, 8 dengan 8. Hasilnya tinggal 3 log 27. 27 sendiri adalah 3 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian sifat yang ke-8, jika B adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, serta N dan M adalah bilangan real sembarang, maka berlaku sifat A pangkat N log B pangkat M, yaitu pangkat belakang M-nya di atas, pangkat depan di bawah, menjadi M per N dikali dengan A log B. Dalam kondisi pangkatnya sama, maka pangkat ini hilang karena N per N berarti 1, sehingga di sini tinggal A log B. Untuk lebih jelasnya kita ikuti soal-soal berikut. 64 log 16. 64 itu basisnya adalah 2, 16 juga basisnya adalah 2. Maka kita rubah menjadi 2 pangkat 6 log 2 pangkat 4. Pangkat belakang ada di atas, pangkat depan ada di bawah, menjadi 4 per 6 dikali 2 log 2. 2 log 2 berarti 1, sehingga hasilnya adalah 4 per 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3. B akar 3 log 1/27. Di soal B, bilangan pokoknya ini basisnya adalah 3. Harus diingat bahwa akar, kalau ada angkanya, berarti angka tersebut punya pangkat setengah, sehingga akar 3 berubah menjadi 3 pangkat setengah. Kemudian 27 di sini, karena dia di bawah per, berarti nanti 27 sendiri adalah 3 pangkat 3, naik ke atas menjadi pangkat negatif, yaitu 3 pangkat min 3. Pangkat belakang ada di atas, pangkat depan ada di bawah, jadinya min 3 per setengah.
dikali 3 log 3. 3 log 3 sendiri adalah 1. Karena ini pembagian dengan pecahan, berarti dibalik menjadi perkalian, yaitu min 3 kali 2 per 1. Hasilnya adalah min 6. Min 6 kali 1, jawabannya min 6. Kemudian sifat yang ke-9, jika B adalah bilangan real positif serta A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka berlaku hubungan A dipangkatkan dengan A log B sama dengan B. Jadi di sini kalau sama bilangan pokok dengan pengalinya, maka pangkat pengali ya di sini, maka hasilnya adalah B saja. Sederhanakan, perintahnya sederhanakan, bentuk dari 6 pangkat 6 log 4. Karena ini sama, berarti hasilnya 4. 9 pangkat 3 log 5. Berarti di sini 9-nya kita samakan menjadi 3 pangkat 2, 3 log 5. Menjadi 3 pangkat 2, 3 log 5. Ya. 2 ini menjadi mengali ke belakang menjadi 3 log 5 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 3 log 25. Maka hasilnya adalah 25. 2 pangkat 4 log 3. Karena ini belum sama, kita samakan menjadi 2 atau 4 pangkat setengah atau akar 4 ya. 4 pangkat setengah dapat pangkat lagi 4 log 3. Setengah kita pangkatkan ke belakang menjadi 4 pangkat 4 log 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah berarti akar 3. Karena ini sudah sama, berarti hasilnya adalah akar 3. Gitu ya. Kemudian contoh lain, kalau ada pertanyaan 2 log 20, berarti 2 log 5 kali 4. 2 log 5 ditambah 2 log 4. 2 log 4 sendiri ini bisa dicari ya, yaitu 2. Karena 4 adalah 2 pangkat 2. 2 log 5 bisa dirubah menjadi 2 log 3 pangkat kali 3 log 5. Sehingga di sini hasilnya menjadi P kali D ditambah 2. Yang B 5 log 6. 5 log 6 yaitu bisa dirubah karena di sini tidak bisa dipangkatkan, maka terubah menjadi log 6 bagi log 5. Kita ambil bilangan pokok yang sama yaitu angka 3. Hasilnya menjadi 3 log 2 kali 3 dibagi 3 log 5. Ini perkalian, kita rubah menjadi penjumlahan, kemudian di sini hasilnya menjadi 1 per, karena kita punyanya adalah 2 log 3, maka ini dibalik menjadi 1/. 3 log 3 tetap, 3 log 5 tetap, maka hasilnya menjadi 1/P plus 3 log 3 hasilnya 1, 3 log 5 adalah Q. Jawabannya, karena ini adalah pecahan bersusun, maka kita sederhanakan. Angka 1 kita samakan penyebutnya dengan P, yaitu P per P. 1 per P plus P per P per Q. 1 ditambah P, 1 plus P, karena penyebutnya ini P dan Q berarti P kali Q. Demikian.